Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mawardana dari SMP PGRI 9 Denpasar, CGP Kota Denpasar Angkatan 9. Kali ini saya akan melakukan proses kucing, dan di sebelah kiri saya Perkenalkan, nama saya Deonyoman Mesanaga. dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Imre Teguh Sinarawinjaya. Baik, mari kita sama-sama saksikan proses dari selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi teman-teman. Jadi sebelum Pak Teguh akan melaksanakan kucing dengan rekan sejawat, jadi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terkait tentang rubrik yang sudah disediakan dalam LMS. Jadi yang pertama yang mungkin bisa Tiang diskusikan adalah dalam proses kucing nanti, Pak Teguh harus mengingat agar sesuai dengan alur tirta. Paham? Sudah paham kan terkait dengan tirta, di mana Kut berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, sehingga dari pertanyaan yang bobot tersebut gimana respon dari si kucing dan menemukan permasalahannya sendiri. Dan perlu juga Pak Teguh ingatkan bahwa prinsip-prinsip kucing itu yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi itu perlu diingat dalam proses kucing nanti. Jadi sebelum Pak Teguh melakukan kucing, ada beberapa pertanyaan juga terkait tentang yang pertama adalah kompetensi kucing apa yang ingin Pak Teguh kembangkan dalam kegiatan proses nanti. Baik, untuk nanti pada saat proses coaching, beberapa kompetensi yang saya akan kembangkan mungkin ketiga-tiganya Pak Kemang, yaitu bagaimana saya berupaya menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif, kehadiran penuh, dan yang terakhir itu bagaimana upaya saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot hasil dari mendengar kepada coach saya. Oke, baik. Jadi kompetensi mendengar aktif, terus hadir sepenuhnya dan memberikan pertanyaan yang berbobot, ya yang berbobot maksudnya ya. Jadi di sini mungkin pertanyaan berikutnya Pak Teguh, bagaimana kompetensi? Saya ulang ya. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam kegiatan coaching nanti? Baik, untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi nanti, mungkin untuk bagaimana upaya saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, berarti mungkin ketiganya nanti akan berusaha dihadirkan dalam proses tersebut. Jadi pertanyaan terakhir Pak Teguh, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Teguh inginkan dalam proses coaching ini. Baik, adapun indikatornya nanti saya berharap si coach pada saat proses coaching ini akan menemukan solusinya sendiri dari arahan-arahan saya untuk mengarahkan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach. Baik, jadi Pak Teguh akan berusaha untuk memaksimalkan ya hasil dari coaching ini, si coach mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya, gitu maksudnya ya. Baik, Pak Teguh. Jadi mungkin itu awal daripada pasca observasi. Jadi ruang sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Teguh untuk melaksanakan kunci, dan saya akan mengamati proses tersebut. Silakan Pak Teguh. Baik. Selamat pagi Pak Teguh. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak Teguh. Hari ini kabar saya baik-baik saja, tapi ada beberapa permasalahan yang ingin saya sampaikan. Baik, untuk hari ini kita ada permasalahan. Kira-kira permasalahannya apa pada untuk hari ini ya kita akan diskusikan ke depan. Nah, Pak Teguh, saya kan saat ini sedang menjadi wali kelas. Nanti kelas saya itu ada beberapa kelompok seperti itu, ada beberapa kelompok siswa yang mengelompokkan dirinya. Ketika mereka belajar itu, mereka hanya ingin dengan teman-temannya yang ada itu saja, seperti itu Pak Teguh. Berarti di satu kelas itu ada pengelompokan siswa yang mereka sendiri untuk kelompok, Ya, sehingga tidak mau berbaur dengan temannya yang lain, seperti itu pada lain. Apa ini di satu kelas tapi yang Bapak Dewan? Iya, di satu kelas. Oke. Kira-kira setelah permasalahan itu apa yang pernah Pak Dewo
laksanakan untuk permasalahan itu? Saya sudah pernah mencoba mengelompokkan siswa itu ke kelompok lainnya, tetapi itu mereka tidak mau menjadi dalam satu kelompok. Ada kecemburuan atau apa mereka dalam satu kelompok itu seperti itu, Pak. Oke, berarti Pak Dewo sudah mencoba di awal Ya. ya. Kira-kira apa lagi untuk permasalahan ini yang belum Pak Dewo kerjakan atau laksanakan untuk permasalahan ini? Mungkin saya belum sempat bertanya kepada anak-anak bagaimana keinginan mereka, bagaimana maunya mereka dalam di kelas itu untuk tetap menjaga ketertiban, kekompakan seperti itu. Baik, berarti Pak Dewo belum pernah bertanya seperti itu. Untuk kedepannya ada tidak apa kegiatan-kegiatan Pak Dewo atau apa langkah-langkah Pak Dewo yang bisa dilakukan dalam permasalahan tadi Ya. untuk kedepannya? Sepertinya nanti saya akan mencoba menanyakan terlebih dahulu maunya siswa ini seperti apa sih, seperti itu. Nah, nantinya dari maunya siswa mungkin saya mencoba mengedukasi anak-anak bahwa kita dalam satu kelas itu adalah keluarga dan tidak boleh memilih-milih teman seperti itu, Pak Teguh. Baik, Pak Dewo berarti akan mengkomunikasikan kembali ke siswa. Apa rencana Pak Dewo untuk kedepannya selain yang tadi? Apakah ada lagi mungkin siapa yang Pak Dewo ajak seperti itu? Ya, mungkin nanti saya juga melibatkan guru-guru rekan sejawat yang ada di kelas tersebut, yang mengajar di kelas tersebut, membantu untuk mengkoordinasikan kepada siswa untuk mereka tetap kompak di kelas, mereka berani berkelompok dengan teman lainnya, bukan hanya kelompok itu, mungkin seperti itu, Pak Dewo. Baik, Pak Dewo di sini akan mengajak teman sejawat. Apalagi siapa lagi dari yang terlibat itu selain guru-guru atau rekan sejawat kira-kira yang Bapak Dewo perlu untuk proses ini? Mungkin nanti saya juga akan mengkoordinasikannya ke orang tua siswa seperti itu, Pak Teguh. Jadi orang tua siswa saya koordinasi dengan orang tua siswa, nantinya mereka mampu membantu saya untuk mengajak anak-anaknya memiliki sikap bahwa keluarga itu penting di kelas kita seperti itu, Pak. Baik, dia akan mengkomunikasikan juga ke orang tua. Kira-kira kapan Pak Dewo akan merencanakan untuk langkah-langkah solusi tadi? Tentu saja saya akan melaksanakannya secepatnya, Pak Teguh. Mungkin mulai pertemuan berikutnya setelah hari Senin ini saya akan melaksanakan kegiatan tersebut, mungkin dari guru-guru terlebih dahulu, nantinya baru dengan orang tua siswa. Baik, berarti Pak Dewo akan melaksanakan itu mulai Senin depan. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak Dewo harapkan untuk kedepannya bisa terlaksana. Nanti saya tunggu kabar baiknya Pak Dewo. Ya. Oke. Ya, nanti saya akan kabari Pak Teguh kalau ada yang kurang, mohon bantuannya. Baik. Oke. Untuk hari ini bagaimana Pak Dewo? Nih, saya merasa sudah sedikit lega karena mendapat solusi dari permasalahan yang telah ada seperti itu, Pak, di kelas saya. Oke, untuk hari ini mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan nanti Pak Dewo mencapai tujuan yang Pak Dewo harapkan. Selamat pagi Pak Dewo. Selamat pagi, Pak Teguh. Tetap semangat. Semangat. Oke. Terima kasih, Pak Teguh. Jadi proses cuci sudah Pak Teguh lakukan, dan menurut pengamatan saya luar biasa sekali. Saya catat ya bagaimana proses alur tirta sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, sekarang ada beberapa hal juga terkait tentang pertanyaan-pertanyaan setelah Pak Teguh melaksanakan coaching ya. Yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Teguh inginkan. Baik. Tadi saya sudah berusaha untuk menjalankan alur tirta tersebut dari bagaimana dari tujuannya, mengidentifikasi permasalahannya, dan mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk si coach sendiri dalam menemukan sendiri solusinya, bagaimana rencana aksinya, sampai spesifik kapan akan dilaksanakan seperti itu. Nanti harapan saya tadi si coach sudah menemukan solusi atas permasalahannya seperti itu. Baik, jadi apa yang Pak Teguh sampaikan juga seperti itu yang
saya tulis ya. Jadi sesuai dengan pengamatan saya, alur tilta sudah dilaksanakan dengan baik. Bagaimana tujuan yang jelas sudah Pak dipaparkan dalam proses tadi. Terus pertanyaan yang diberikan sudah mampu membuat Kuci menggali permasalahan yang ada sehingga mampu menemukan solusinya sendiri. Jadi komitmen yang akan dilakukan Kuci juga sangat mendukung sehingga kapan dilaksanakannya, kapan aksi tersebut. Itu Pak Teguh ya. Jadi pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi coaching ini. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Jadi setelah Pak Teguh melakukan coaching tadi, jadi kompetensi apa yang kurang dan perlu Pak Teguh benahi sehingga untuk kedepannya Pak coaching atau proses coaching ini bisa dilaksanakan lebih baik lagi mungkin. Baik, dari hasil yang saya pahami tadi selama proses coaching dan saya amati di sana, sepertinya untuk menentukan pertanyaan yang berbobot itu perlu lebih saya tingkatkan kembali ke depannya. Mungkin dengan cara saya akan lebih melihat lagi rekaman-rekaman saya terdahulu atau rekaman-rekaman yang sudah ada di entah itu di LMS maupun di YouTube itu saya akan melatih kembali bagaimana ke depannya. Baik, luar biasa sekali. Jadi diskusi kita pada pagi hari ini terkait tentang Pak Teguh yang mengikuti atau kegiatan coaching Pak Teguh yang mengikut sebagai ikut dan rekannya menjadi coaching. Selamat Pak Teguh, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Teguh ke depannya di dalam proses coaching ini bisa berjalan lebih ada peningkatannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komang. Selamat ya. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi Pak Komang. Oke, saya perhatikan dari tadi dari tempat duduk saya Pak Teguh itu ngelamun gitu loh. Ada masalah apa? Boleh dong cerita sama saya. Gini Pak Komang. Gini Pak Komang. Kenapa saya mungkin kelihatannya dari Kelihatan wajah sekali. Saya sebenarnya di sini bingung, takut, gitu, karena merasa kurang mampu. Karena di SK kalau saya baca itu ternyata saya ada di pendamping Waka Sarana Prasarana Pak Komang itu ya. Jadi ada di Waka Sapras maksudnya ya. Jadi sebagai pendamping ya. Nah, jadi apa sih yang Pak Teguh inginkan sebelum kita berlanjut ya Pak Teguh ya? Apa sih yang Pak ingin Teguh dapatkan dari diskusi kita hari ini? Baik, dalam diskusi ini nanti yang saya harapkan saya sudah tidak cemas lagi. Mungkin dalam prosesnya nanti saya ke depannya sebagai pendamping di sana bisa menjalani langkah-langkah atau menjalani tugas-tugas dengan baik tanpa rasa cemas lagi dan tanpa rasa takut lagi. Baik, intinya adalah ingin menghilangkan kecemasan dari tugas yang baru ini. Jadi langkah-langkah apa yang sudah Pak Teguh lakukan untuk melakukan tugas baru ini? Baik, setelah saya baca itu SK-nya, saya mencoba bertanya kepada senior atau atasan saya yaitu selaku Waka Sarana Sarprasnya langsung, apa tugas saya nanti, seperti apa langkah-langkahnya. Sebatas itu yang baru saya laksanakan. Oke, baik. Jadi apa yang harus Pak Teguh lakukan untuk memenuhi tugas-tugas dari Pak Teguh sebagai pendamping sarana? Baik, dari yang tadi yang mungkin akan saya siapkan ke depannya itu yang pertama akan lebih membaca dulu mungkin memang seperti apa sih tugas dari sarana prasarana itu, membaca teori-teorinya ada kalau ada undang-undangnya, aturan-aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya saya akan bertanya, lebih banyak bertanya, tidak hanya ke Waka Sarpras saja, bisa bertanya ke teman-teman karena sarana setahu saya itu kan ada kaitannya dengan aset sekolah di bidang aset. Saya akan lebih bertanya lagi ke rekan-rekan saya yang ada di tata usaha. Oke, baik, berarti Pak Dewo akan melakukan sebuah komunikasi ya. Nah, selain dari teman-teman tadi, ada nggak atau orang atau siapa yang bisa membantu dalam tugas yang baru ini untuk menyelesaikan kegundahan Pak Teguh?
dalam hal ini? Ada nggak orang yang bisa membantu kira-kira, yang bisa Pak Dewa ajak komunikasi lebih spesifik lagi terkait tentang tugas baru Pak Dewa, Pak Teguh ini? Oh, berarti di sini orang selain yang tadi. Sepertinya selain teman-teman rekan sejawat tadi, mungkin saya akan kedepannya bisa bertanya ke yang di luar sekolah, rekan-rekan saya, karena di sini kan kebetulan ikut beberapa komunitas dan saya juga sudah dimasukkan di grup sahabatnya. Mungkin nanti akan saya koordinasikan kembali ke teman-teman di luar sekolah. Jadi biar tidak buntu ya, berarti wawasan dan komunikasi itu biar luas. Jadi, nah, kira-kira kapan kapan Pak Teguh akan melaksanakan aksi ini untuk merubah pemahaman Pak Teguh dalam tugas baru ini sehingga bisa menghilangkan kegundahan Pak Teguh? Baik, untuk hal ini mungkin bisa saya di sebulan ke depan saya akan melaksanakan yang tadi, mulai dari membaca teorinya, lebih banyak berdiskusi dengan teman. Nanti mungkin di akhir kalau saya sudah mendapatkan kontak-kontak yang bisa saya ajak diskusi di grup itu, saya akan langsung mencari di bulan ini, mungkin di akhir-akhir bulan, mungkin sebulan atau 2 bulan ini saya akan mempelajarinya, Pak. Wah, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya dari pemikiran Pak Teguh luar biasa sekali. Seandainya ini bisa dilakukan, proses ini bisa dilakukan, komunikasi, mencari, mendata, dan komunikasi, dan langsung melakukan kapan Pak Teguh akan lakukan, saya rasa kegundahan Pak Teguh akan hilang. Terlihat dari senyum Pak Teguh. Bagaimana kira-kira pemikirannya sekarang atau perasaan Pak Teguh sekarang setelah Pak Teguh mendapatkan ide-ide tersebut dan menjadi sebuah solusi dari kegundahan Pak Teguh? Untuk sekarang, setelah tadi Pak Komang sudah mendiskusikan, mungkin Pak Komang sudah mengarahkan ke saya, ternyata kegundahan saya sudah lumayan hilang nih Pak Komang. Tinggal saya nanti ke depannya untuk menjalankan solusi yang tadi. Baik, selamat Pak Teguh. Jadi Pak Teguh sudah menemukan solusinya sendiri ya dari diskusi kita hari ini, dan mudah-mudahan cepat kelar dan kegundahannya juga hilang dan Pak Teguh berhasil dalam menjalankan tugas baru ini ya. Terima kasih Pak Komang atas diluangkan waktunya hari ini untuk saya diskusi. Baik, sama-sama. Saya tunggu informasi selanjutnya ya. Baik, nanti secepatnya saya akan konfirmasi kembali. Oke, baik. Baik, demikianlah tadi proses coaching yang saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saya dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya secara pribadi mohon maaf apabila ada proses daripada coaching ini yang tidak berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.